Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, ini saya rekam seperti biasa ya, dan nanti saya unggah di LMS ya. Ini sudah hadir, ada Lucky ya, ada juga apa itu Ricky Armada ya. Selamat bertemu kembali, saudara-saudara semuanya. Gimana kabarnya, Lucky, Ricky? Sehat, Alhamdulillah Pak Pak. Iwan. Oke, mantap sekali. Ya, saudara-saudara, kita lanjutkan materi kita itu di pertemuan ke-6 ini ya. Seperti biasa ya, nanti ada pertanyaan diskusi yang ada apa itu wajib jawab ya di LMS ya sebagai bukti interaksi Anda dengan saya ya dengan apa itu penjelasan materi. Saudara-saudara, wireless itu salah satu keunggulannya adalah dia bisa broadcast ya, dia bisa apa itu menyebarkan informasi atau menyebarkan apa itu koneksi jaringan ya melalui mekanisme yang namanya multiplexing ya atau pencampuran sinyal. Jadi kelebihan daripada wireless itu dia bisa itu menghubungkan beberapa user atau klien gitu kan melalui frekuensi yang sama ya atau kanal informasi yang sama dengan cara namanya multiplexing ya atau pencampuran sinyal. Ya. Multiplexing atau pencampuran sinyal ini teknologi yang dikembangkan itu berbagai macam ya. Jadi itu gelombang elektromagnetik sebagai pembawa informasi atau sebagai frekuensi karier ya, sebagai frekuensi pembawa itu dia membawa informasi tentang jaringan ya. Informasi jaringan yang nanti akan diberikan kepada klien atau user. Nah, seperti kita ketahui saudara-saudara bahwasanya gelombang elektromagnetik itu menyebar ke dalam suatu medium ya, ke dalam suatu medium yang medium itu bisa kita gambarkan sebagai space ya, ruangan ya. Sebagai space, tentu space itu adalah dimensi ya, dimensi dari tiga dimensi ya. Karena space itu adalah suatu ruangan ya atau suatu itu medium tiga dimensi gitu kan, yang itu juga merambat di dalam waktu. Jadi multiplexing itu ada empat dimensi secara fisik ya, secara fisiknya ada space tiga dimensi, ada waktu, ada frekuensi, ada juga code ya, yang nanti akan kita tunjukkan ya. Jadi empat dimensi fisik daripada apa itu pencampuran sinyal ini gitu kan, itu bisa kita gunakan semuanya ya. Jadi saat ini kita menggunakan teknologi ini kan ada beberapa yang juga sudah ditinggalkan ya, karena ada beberapa kelemahan ya, tapi juga masih digunakan di beberapa negara. Nah, bagaimana itu jaringan itu bisa diedarkan ya atau bisa disebarkan ke penggunanya dari operator ke user ke klien ya. Pertama adalah pencampuran frekuensi ya. Jadi pencampuran frekuensi ini ada beberapa frekuensi di gelombang elektromagnetik ya, di frekuensi microwave atau juga di frekuensi tertentu ya, yang itu bisa kita pilah-pilah menjadi beberapa itu kanal ya, beberapa saluran. Jadi beberapa kanal atau saluran itu merupakan spektrum ya, spektrum daripada komponen frekuensi. Nah, spektrum itu kita bagi-bagi menjadi komponen frekuensi tertentu gitu kan. Yang satu frekuensi itu membawa kanal informasi. Sehingga waktu di broadcast atau diedarkan kepada penggunanya gitu kan, penggunanya tinggal mengakses frekuensi yang mana yang dia pilih atau dia tentukan ya. Jadi K1, K2 sampai K6 ini adalah merupakan contoh kanal frekuensi dalam suatu spektrum ya. Nah, masing-masing kanal frekuensi ini K1 sampai K6 itu adalah membawa informasi jaringan. Nah, seperti itu ya. Jadi kanal frekuensi ini sangat penting agar kita mengetahui bahwa di dalam jaringan wireless ini gitu kan, koneksi data kita itu ada di dalam frekuensi gelombang elektromagnetik sebagai frekuensi karier seperti itu. Kemudian juga ada time multiplex ya. Time multiplex ini gitu kan dia itu satu satu beberapa waktu gitu kan dari ada pembagian waktu ya. Jadi pembagian waktu ini frekuensinya bisa berbeda-beda ya. Frekuensi yang berbeda-beda diedarkan atau dibroadcastkan kepada penggunanya dengan waktu yang itu serial ya, serial atau juga paralel seperti itu ya. Ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan dari sisi aspek performansi jaringan wireless ya. Oke. Kemudian juga ada keduanya time and frequency multiplex ya, kombinasinya adalah secara waktu
itu itu di ini kan ya, di hoop ya kan, di time hopping ya, hopping time ya, kemudian juga ada frekuensinya juga dibagi-bagi ya frekuensinya. Nah, ini juga memiliki kelebihan sangat bagus sekali gitu kan. Jadi memperbesar ya kanal frekuensi dan juga memperbesar bandwidth data yang akan diedarkan kepada para user atau kliennya seperti itu ya. Jadi metode ini adalah time and frequency multiplex ya. Jadi kombinasi daripada kedua metode pencampuran sinyal ya kan, untuk membroadcast itu informasi jaringan kepada user atau klien seperti itu. Kemudian juga ada code multiplex ya, coding ya. Jadi coding ini frekuensinya sama ya, tapi untuk bisa mendapatkan informasi dari frekuensi tersebut antara klien dengan user harus menggunakan kode yang sama ya. Jadi kode. Jadi frekuensinya tidak betul frekuensinya itu lebar sekali ya, sangat lebar sekali gitu kan. Jadi tidak dibagi-bagi frekuensinya kan. Tapi frekuensi tadi itu supaya bisa diakses harus menggunakan kode yang sama ya. Jadi ini betul dulu kalau Anda ingat gitu kan, betul operator yang menyediakan CDMA ini dulu sangat laris sekali ya. Ini biayanya murah, tidak terlalu kompleks dari sisi jaringan wireless secara perangkat ya. Tapi itu antriannya sangat panjang. Ya, kenapa? Karena kodenya itu kode daripada itu user itu berubah-ubah ya. Kodenya berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah kan? Kadang nyambung, kadang enggak gitu. Karena kodenya harus berebutan dengan operator ya untuk bisa di-recognize bahwa ini adalah user yang menggunakan kode yang sama antara user dengan operator seperti itu ya. Anda pernah mengalami menggunakan ini CDMA ini, saudara? Pernah, Pak. Ibuan dulu. Halo? Pernah, Pak. Pernah kan ya? Nah, di situ sangat murah sekali ya kalau Anda ingat ya dibandingkan dengan apa itu metode GSM ya dalam skema 1G sampai ke 5G ya saat ini ya. Jadi memang sangat murah. Kenapa murah? Karena memang secara perangkat tidak sekompleks daripada jaringan 1G, 2G apalagi 5G ya. Tapi resikonya adalah user harus berebutan agar direcognize, dikenali kodenya ke operator. Nah, itu yang jadi masalah ya. Kalau penggunanya banyak gitu kan kodenya bingung. Jadi ada permasalahan ya, ada permasalahan apa itu berbagai macam hal ya. Dan juga ada interferensi ya, interferensi dan penyadapan ya. Yang saat itu jadi masalah juga ya. Oke, mohon izin sebentar ya. Ya, selanjutkan ya. Jadi CDMA ini memang teknologinya gitu kan, memang simple ya. Jadi berbasis kepada kode yang diberikan dari operator kepada klien atau user. Cuman masalahnya adalah bentuk kode ini kadang-kadang juga bisa jadi masalah isu security ya. Kodenya ini kadang-kadang juga bisa apa itu dipecahkan ya, sehingga kita bisa mendapatkan apa itu informasi dari atau menyadap informasinya seperti itu ya. Ini itu karena banyak sekali permasalahan dari sisi perangkat dan juga manajemen sehingga akhirnya CDMA ini ditinggalkan oleh operator ya. Walaupun secara operasional sebetulnya secara apa itu desain sebetulnya sangat simpel ya murah, tapi dalam praktikalnya gitu kan karena penggunanya banyak dan juga itu ada permasalahan konektivitas yang tidak ini ya tidak konsisten sehingga akhirnya ini jadi masalah di operator dan ditinggalkan ya seperti itu. Oke, kemudian juga ini salah satu contoh ya bagaimana kita mengirimkan sinyal itu CDMA ya. Jadi sinyal CDMA itu semua informasi itu dikodifikasi ya, dikode ya, disandikan ya, disandikan. Sebagai contoh adalah user A gitu kan, user A ini mau ngirim itu bit one gitu kan, bit one itu di coding ya, disandikan ya, disandikan dalam kode tertentu ya. Ini sebagai contoh aja ya kan. Contoh itu bagaimana menyandikan gitu kan bit satu ya atau juga bit nol ya.
gitu. Jadi dengan cara penyandian ini apa itu informasi ini gitu kan apa itu antara user satu dengan yang lain gitu kan itu beresiko untuk terjadinya interferensi ya karena kodenya gitu kan itu bisa jadi adalah bisa diterima ya oleh user yang lain ya sehingga kode B user B gitu kan itu sebaliknya gitu kan menggunakan kode yang terpisah ya kode yang berbeda antara itu user A dan user B ya yang kadang-kadang itu antara user A dan B itu saling overlapping satu sama lain ya secara itu interferensinya seperti itu. Kemudian saudara-saudara itu adalah satu lagi teknologi yang namanya di dalam wireless ini yang juga diterapkan di dalam apa itu jaringan itu adalah spread spectrum teknologi ya. Spread spectrum teknologi ini gitu kan itu untuk menghindari yang namanya itu interferensi ya. Sebagaimana kita ketahui karena kita itu wireless menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai frekuensi carrier atau sebagai pembawa maka yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita menghindarkan interferensi ya. Karena usernya banyak, frekuensinya terbatas ya. Jadi dari sisi ini harus dikembangkan satu konsep itu spread spektrum teknologi ya. Jadi sebaran spektrum ya. Jadi informasi itu disebarkan di beberapa spektrum ya. Sehingga nanti bagaimana cara menyebarkannya spektrum frekuensi di dalam spektrum tadi itu bisa menggunakan direct sequence atau juga bisa melompat ya frekuensi hopping ya. Jadi direct sequence atau frekuensi hopping ini sama-sama memiliki keunggulan dan kelebihan ya. Yang paling agak secure secara teori adalah frekuensi hopping ini ya. Jadi itu dia frekuensinya itu jumping ya jumping secara teratur seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini, saudara-saudara, itu frekuensi itu bisa dihindarkan, ya. Frekuensi itu bisa diminimalkan, ya, karena itu spread spektrum ini, gitu kan, itu sinyal pita frekuensinya sangat sempit, ya. Jadi pita frekuensi itu sangat sempit, gitu kan, di dalam spektrum yang sangat lebar, ya. Sehingga itu memperkecil daripada fenomena interferensi seperti itu, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh gitu kan. Salah satu contoh itu gambaran ya secara itu analytical mengenai spread spektrum ya. Jadi spektrum ini memang agak ini ya teknologi yang sangat bagus sekali ya. Sehingga antara transmitter dengan receiver itu tidak bertabrakan satu sama lain ya. Sehingga juga menghindarkan yang namanya itu rebutan daripada akses antara user dengan operator seperti itu. Nah, tapi juga masih juga ada ya interferensi ya. Interferensi itu ada tapi relatif tidak mengganggu ya berbeda dengan CDMA yang pasti memperbesar kemungkinan terganggu ya karena jumlah usernya ya karena di dalam betul wireless ini jumlah user itu memang sangat besar sekali ya sangat besar sekali sementara frekuensi terbatas seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh gitu kan, direct sequence ya. Direct sequence itu salah satu keunggulannya adalah noise-nya itu bisa ditekan ya. Jadi noise-nya itu bisa ditekan gitu kan karena direct sequence ya. Jadi langsung ya, direct ya. Langsung direct gitu kan sehingga itu pengguna itu dapat menerima sinyal dengan lebih dominan daripada noise-nya atau gangguannya. Seperti itu. Nah, direct sequence ini saudara-saudara, ini juga itu juga cukup saat ini juga beberapa masih digunakan ya, digunakan dalam skema 3G atau juga ya 3G ya, 2G, 3G itu masih digunakan ya, karena memang lebih simpel ya, lebih simpel dan lebih mudah ya dibandingkan dengan CDMA seperti itu. Jadi dengan direct sequence ini gitu kan, maka bandwidth-nya itu bisa kita expand ya bisa kita expand gitu kan dalam satu jaringan seluler gitu kan sehingga itu menghindari juga frekuensi selective fading ya menghindari fading ya jadi karena itu kita dalam satu jaringan seluler itu tentu adalah broadcast segala arah ya segala arah dalam radius itu jarak tertentu gitu kan supaya nanti bisa di relay ke jaringan selanjutnya gitu kan maka itu eh, yang terjadi adalah gitu kan itu recovering sinyal itu dapat lebih mudah ditangani karena dia direct sequence ya sehingga itu dalam beberapa base station atau juga center daripada transmitter itu
lebih mudah juga untuk mendeteksi adanya user yang mengakses seperti itu. Ya. Nah, saudara, kita lanjutkan. Ya. Jadi itu teknologi-teknologi pencampuran sinyal tadi itu gitu kan, intinya adalah gitu kan operator ya sebagai itu katakanlah sebagai ini ya sebagai server ya sebagai server jaringan ya berusaha untuk memberikan layanan kepada klien atau user ya klien atau layanan secara wireless ini ya tanpa adanya itu kabel ini gitu kan itu menggunakan alokasi frekuensi yang kurang lebih terbatas ya terbatas sementara usernya banyak dan usernya juga mengkonsumsi data yang nggak kecil ya seperti kita saat ini gitu kan konsumsi data kita itu ibaratnya adalah sudah apa itu sudah per hari itu berapa giga itu ya sehingga apa sehingga bandwidth itu jadi masalah ya bandwidth atau lebar pita frekuensi dari operator ya kepada user sehingga ini harus dikembangkan lagi jadi secara pembagian frekuensi adalah sudah menggunakan teknologi multiplexing gitu kan nah, nanti kita dikembangkan lagi Pak kalau kita sudah punya alokasi frekuensi dengan cara multiplexing bagaimana cara mengekspand kapasitas bandwidth nah itulah dikembangkan skema gitu kan 1G, 2G, 3G sampai 6G saat ini ya jadi dengan alokasi frekuensi yang terbatas kita mau mengekspand data atau bandwidth informasi yang dibawa oleh frekuensi tadi itu. Nah, itu berbagai macam teknologi dikembangkan dengan agar user yang jumlahnya besar ya dan juga setiap user memiliki konsumsi data yang sangat besar juga itu dapat dilayani dengan baik seperti itu ya. Ini juga sama ya, ini adalah teknologi frekuensi hopping ya di dalam pencampuran sinyal frekuensi radio untuk di broadcast kepada itu kepada user ya sehingga user itu bisa mendapatkan frekuensi yang relatif secure atau aman ya. Jadi kemudian Pak itu belum cukup Pak. Ada lagi nggak Pak teknologi itu teknologi pencampuran sinyal yang paling cukup bagus sekali ya? Ada gitu kan? Jadi single frekuensi ya frekuensi dibagi-bagi secara ortogonal. Itu namanya adalah OFDM ya orthogonal frequency division ya. Jadi data itu paralel di dalam single frekuensi ya. Jadi itu diortogonalkan. Frekuensi itu diortogonalkan ya. Jadi punya beberapa kanal-kanal informasi yang berbeda-beda ya frekuensinya sama tapi dibagi secara ortogonal ya sehingga kita bisa mengekspand kemampuan jaringan wireless ini gitu kan untuk membroadcast data atau informasi sebesar-besarnya seperti itu. Nah, kemudian kalau ortogonal ini Pak ada lagi nggak Pak? Berarti yang mau kita kembangkan? Oh banyak sekali gitu ya. Jadi selain OFDM ini, setelah ortogonal frequency division multiplexing ini di atas juga ada lagi ya ada WDM wavelength division multiplexing gitu ya. Itu yang juga katakanlah sangat itu sangat itu bagus sekali juga ya menghindarkan yang namanya itu interferensi atau juga agar jaringan di dalam wireless ini gitu kan bisa serve antar user dengan operator itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Idealnya memang jaringan wireless itu memang single ya single single user ya klien user atau user dengan operator itu single tapi wireless nggak bisa diskemakan seperti itu ya harus dia broadcast dan usernya jumlahnya unlimited gitu kan. Bagaimana dengan alokasi frekuensi yang terbatas sebagai sumber daya atau resource gitu kan, itu bisa serve gitu kan unlimited connection kepada klien atau user. Nah, itulah salah satunya adalah dikembangkan teknologi yang tadi saya jelaskan, teknologi multiplexing atau pencampuran sinyal ya. Kemudian pencampuran sinyal itu dikembangkan lagi gitu kan skemanya gitu kan menjadi teknologi betul pengolahan data ya teknologi itu pengolahan data dalam frekuensi atau multiplexing itu menjadi teknologi 1G ya 2G sampai ke 6G sekarang itu ya begitu saudara ada pertanyaan silakan halo 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 Ya Pak, selamat pagi Pak. ya silakan ya ya silakan Sentoro Ya Pak, cukup sih Pak, cukup jelas sih. Masih belum ada yang perlu saya tanyakan gitu Pak. ya ya oke ya oke Baik Pak. saya tambahkan sekali lagi ya di itu ini saya stop ya saya tambahkan sekali lagi penjelasan itu di selanjutnya ya
Saudara-saudara, di dalam jaringan wireless itu kita memang mau mengkoneksikan user atau klien gitu kan di dalam dengan server ya. Yang server tadi itu dijembatani oleh skema jaringan wireless gitu kan, operator gitu kan, baik itu 3G, 4G atau 5G ya. Nah, tadi saya sebutkan masalahnya adalah frekuensi itu terbatas ya, dan frekuensi itu digunakan oleh seluruh orang di dunia. Operator itu diberikan waktu dia tuh mau memberikan satu layanan kepada klien, kepada usernya, dia harus berizin kepada pemerintah gitu ya. Karena memang frekuensi itu harus berizin ya, frekuensi operator itu. Nah, Anda bisa bayangkan ya satu operator itu melayani berapa juta usernya kan di satu daerah ya kan, di satu daerah misalkan daerah Anda itu ada berapa ratus ribu orang yang menggunakan daripada itu frekuensi dari operator tadi itu. Nah, inilah saudara-saudara, perlunya pengaturan yang namanya bandwidth ya. Kelihatan saudara ya, bandwidth dan delay ya. Jadi dalam salah satu itu pengembangan daripada ilmu wireless ini nanti adalah ada manajemen ya, manajemen jaringan ya, manajemen jaringan wireless. Saudara-saudara, kita tahu bahwa yang jadi masalah itu adalah frekuensi terbatas, jumlahnya usernya banyak, kemudian setiap user konsum data yang sangat unlimited, ya. Jadi bagaimana caranya ini? Ini adalah harus kita pahami dulu secara fisik, gitu kan. Gelombang elektromagnetik sebagai frekuensi carrier di pita frekuensi microwave itu ada bandwidth-nya, ya. Bandwidth data yang memang itu sudah menjadi katakanlah itu natural karakteristiknya, ya. Bandwidth itu adalah lebar pita. Lebar pita itu kalau misalkan microwave dia tidak boleh lebih daripada frekuensinya itu. Karena nggak mungkin frekuensi data yang dibawa lebih besar daripada frekuensinya. Seperti itu ya. Jadi bandwidth ini saudara-saudara itulah membawa data digital kita ini. Ya. Jadi bandwidth lebar pita itu membawa data. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan. Jadi kalau misalkan 1 Mbps ya, 1 Mbps itu berarti 1 detik ada 1 juta sinyal digital ya. Jadi pengertian bandwidth itu adalah lebar pita itu adalah kalau misalkan 1 Mbps berarti 1 detik ada 1 juta sinyal digital. Nah, berapa ya kan lebar satu sinyal digital ini? Misalkan satu atau nol ini. Ya, berarti tinggal kita kalikan 1 mikrosecond ya. 1 bit itu berarti satu lebar lebar satu kotak ini berarti 1 mikrosecond ya. Nah, kalau 2 Mbps berarti 0, mikrosecond. Satu kotak ini paham ya saudara ya? Halo? Halo? Paham, Mbak. Nah, ini ya. Paham, Pak. Pak, ini kan satu lebar sinyal digital ini, satu kotak ini, 1 mikrosecond. Kalau bandwidthnya 1 Mbps. Kalau misalkan hilang satu gimana? Apa yang terjadi? Satu hilang atau satu rusak. Apa yang terjadi? Saudara-saudara. Mungkin putus, Pak, kayak intermittent gitu, Pak. Nah, itu terjadi berbagai macam penurunan performansi jaringan. Ya, bisa jadi betul ekstrimnya putus seperti yang disampaikan oleh Suntoro tadi itu, tapi juga bisa terjadi penurunan performansi jaringan. Nah, hilangnya satu sinyal digital ini Pak, satu aja Pak, masa nggak boleh Pak satu kan? Ya idealnya memang tidak boleh. Prinsip daripada jaringan wireless ini sama dengan prinsip komunikasi data. Data harus ada yang hilang, tidak boleh. Ya, tapi pasti ada yang hilang, ya. Pasti ada yang mengalami katakanlah kerusakan atau juga ada yang hilang di dalam transmisinya. Nah, jadi ini jadi masalah, ya. Jadi bandwidth yang jadi masalah juga, gitu kan. Kemudian itu quality of information atau physical daripada data itu juga ada yang mengalami error atau mengalami mengalami yang namanya loss data seperti itu ya. Nah, akibatnya apa? Ya, sorry sorry. Setelah bandwidth tadi itu bermasalah, dan juga karakteristik sinyal itu juga bermasalah karena dia menggunakan gelombang elektromagnetik frekuensi carrier yang saya jelaskan minggu kemarin gitu kan. Dia berinteraksi dengan gelombang elektromagnetik itu pasti berinteraksi dengan medium. Ya, tidak ada gelombang elektromagnetik itu yang tidak diganggu oleh mediumnya. Pasti terganggu. Nah, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah secara fisik terjadi yang namanya latensi atau delay. Latensi ini gitu kan merupakan itu konsekuensi ya. Konsekuensi kenapa? Karena gelombang elektromagnetik itu merambat ya.
merambat. Dan juga karena transmit time, ya, waktu proses untuk mentransmisikan suatu data atau sinyal. Dan juga karena adanya antrian di server atau di operator. Jadi latensi itu secara kita fisik gitu kan terjadi di mana paling banyak ya? Paling banyak itu terjadi di sini, di propagation ya. Propagation ini paling banyak ya, propagation ini, latensi itu. Dan juga di transmitnya dan antriannya itu relatif bisa karena itu bisa dikendalikan. Tapi kalau propagasi ini jadi masalah, propagasi ini gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah orang itu menggunakan sub server gitu ya. Jadi kalau misalkan apa itu seperti Google ya. Terus saudara, saya tanya kepada Anda, kenapa kita bisa mengakses Google dengan cepat? Padahal Google itu di Amerika, di California sana servernya. Saya kepingin dari sisi Anda menjawabnya, bagaimana penjelasannya secara jaringan. Nah, ya, jadi nanti ya kita bahas ya, gitu ya. Ini sulit dijawab oleh Anda ya. Kemudian juga ada waktu antrian gitu kan, queuing ya. Antrian ini gitu kan, klien atau user mengakses ke operator. Operator dihubungkan dengan server. Servernya itu bisa Google, bisa juga katakanlah Amazon gitu ya. Nah, itu kita ngantri sebetulnya. Tapi mereka bisa memberikan satu service yang sangat bagus. Kenapa? Karena di situ ada pengelolaan atau manajemen jaringan. Sehingga apa? Sehingga waktu antrian kita tuh dengan cepat, seret seperti itu. Ya. Nah, jadi bandwidth-nya jadi masalah dan juga ada latensi akibat daripada waktu yang dibutuhkan oleh jaringan gitu kan untuk terhubung satu sama lain ya. Sehingga itulah ada yang namanya konsep daripada RTT ya, round trip time ya, dari informasi yang kita kirimkan kepada operator atau server dan server mengirim respon balik kepada kita ya. Jadi round trip time itu jadi masalah ya. Jadi masalah juga ya yang harus kita atasi ya. Oke, kemudian delay dikalikan dengan bandwidth produk ya. Sehingga itulah memunculkan konsep gitu kan, salah satu parameter daripada sinyal itu kualitas daripada jaringan wireless ya. Jadi bandwidth itu ibaratnya adalah ini ya, ibarat pipa saluran air itu bandwidth itu adalah diameter daripada pipanya ya. Nah, delay itu apa? Delay itu adalah panjang pipanya ya. Jadi kalau misalkan Anda gitu kan memiliki RTT 100 milisecond dan bandwidth-nya itu adalah itu 45 Mbps, ya tinggal ngalikan saja ya. Ini ngalikan gitu kan daripada itu data sorry ya, eh, RTT dengan bandwidth-nya ya. Sehingga kita peroleh gitu kan berapa sih data yang kita peroleh ini gitu ya. Nah, seperti itu. Begitu saudara ya. Ada pertanyaan silakan. Halo? Halo. Oke. Kalau Ya tidak Pak, ada, cukup Pak. nanti saya lanjutkan ya. Kemudian video ini saya unggah kepada Anda ya. Dan nanti ada pertanyaan di forum ya untuk Anda jawab ya. Seperti itu. Oke. Nanti juga PPT ini saya unggah di LMS ya. Oke. Terima kasih saudara semuanya ya. Selamat berakhir pekan ya. Di sini ada Suntoro ya. Suntoro sangat bagus aktif nih ya. Usahakan aktor ya. Suntoro, Chris, Lucky nih ya. Chris Baik Pak. ya. Iya Pak. Sama Mas Ya, Syafa Pak. ya. Oke. Ya. Terima kasih saudara. Selamat berakhir pekan. Selamat ini ya. Terus belajar Iya Pak. bersama usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Ya, ya.